Pada suatu hari, dua murid SMA, Firdaus dan Dimas, terlibat perdebatan kecil dan menimbulkan konflik fisik, hingga Dimas dalam luapan emosinya memukulkan botol kaca ke kepala Firdaus. Akibatnya, Firdaus mengalami luka serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun masalah tidak berhenti di sana. Insiden ini memicu konflik baru di antara kedua keluarga. Orang tua Firdaus menuntut keadilan untuk anaknya, sementara orang tua Dimas merasa semua itu fitnah untuk anaknya. Kedua pihak saling menyalahkan, memperburuk keadaan yang sudah tegang. Akhirnya, guru BK selaku mediator di sekolah menemukan jalan perdamaian. Dia bu orang yang mukulin aku di sekolahan. Ya nak, tenang nak. Kenapa gak terima? Udah ya, kamu diam dulu. Kamu ini kan ibu dan anak. Iya udah diam dulu. Mas, tenang. Enggak di dulu Pak. Udah diam, kenapa sih anak? Bu, Butuh didik anak yang baik. Iya ibu udah diam juga. tolong diam. Ya. Saya selaku mediator di sini berhak untuk mendiamkan kalian semua. Selamat siang, ibu-ibu sekalian serta Mas Firdaus, Mas Dimas. Di sini saya selaku mediator, selaku guru BK akan menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemudian Mas-mas. Saya Maulana Hasan, Bapak Maulana Hasan selaku mediator di sini. Kemudian saya persilahkan kepada Bu Angel, kepada Bu Safira untuk memperkenalkan masing-masing. Silakan Bu Angel. Baik, terima kasih Pak Hasan. Kenalkan, nama saya Indrita Bisitari, selaku dari orang tua wali Firdaus. Silakan siapa? Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Safina Lega ini, orang tua wali dari Dimas Fata Ega. Berarti di sini posisi Bu Angel adalah sebagai penggugat dan Bu Safira adalah sebagai tergugat. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses negosiasi ini. Jadi sesuai kebiasaan di sekolah kita ini ya, ketika ada para siswa yang bertengkar, maka akan diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu oleh guru kita yang bersangkutan. Nah, kemudian oleh karena itu si Mas Firdaus dan Mas Dimas ini pernah berkelahi. Kemudian kami akan selesaikan secara mediasi terlebih dahulu. Untuk itu, saya selaku mediator akan menyampaikan beberapa rangkaian. Yang pertama, akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak terlebih dahulu, Mbak Angel, Bu Angel, kemudian Bu Safira. Kemudian setelah mendengarkan kedua belah pihak, kita akan mengambil kesepahaman awal. Setelah kedua belah pihak paham, kita akan mengadakan negosiasi. Bu Angel nanti minta apa, Bu Safira minta apa, kemudian akan disepakati kesepakatan mana. Kedua belah pihak setuju? Ya, saya setuju Pak. Dia duluan Pak, dia duluan. Kamu Tenang, diem. tapi saya nggak salah duluan loh Pak. Nanti saya beri kesempatan kalian untuk bicara di akhir. Ngapain bicara berat mati sekalian? Bu, anaknya dididik dong Bu, gak ada etika yang banget. Ya maaf ya Bapak Ibu. Sesuai rangkaian mediasi di awal, kita akan menyepakati untuk menyampaikan apa pendapat dari kedua belah pihak. Saya berikan kesempatan kepada Bu Angel terlebih dahulu selaku penggugat untuk menyampaikan keluhannya. Silakan Bu Angel. Enggak Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini Pak, saya tuh merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh anak dari Ibu Safira ini yang telah memukul kepala anak saya dengan botol kaca sehingga anak saya ini kepalanya terluka Pak, sampai masuk rumah sakit loh anak saya. Ya. Tapi dari Dimas ini nggak ada permintaan maaf kepada anak saya, jadi saya kecewa dengan tindakan itu. Jadi Ibu mengharapkan hukuman apa terhadap si Dimas ini? Ya, saya sangat kecewa Pak. Hukumannya seberat-beratnya. Gue dia duluan. Anak ibu juga dong. Setelah mendengar keterangan Bu Angel selaku penggugat, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Safira selaku tergugat untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Silakan Bu Safira. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Di sini saya bakal menjelaskan ya. Terus terang ya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan apa yang dilakukan sama Ibu Angel. Karena belum tentu iya anak saya yang melakukan. Anak saya itu di rumah tuh dalam pengawasan ya Pak, Bu, gitu. Terus anak saya itu gak pernah macem-macem di rumah juga dia anteng, baik, gak ngapa-ngapain. Ibu jangan
berdalih ya, udah jelas-jelas anak ibu ini bersalah, anak ibu ini nakal, udah Anak ibu duluan, ngapain sih? anak ibu ini udah memukuli anak saya, nih ada buktinya loh, dia masuk rumah sakit gara-gara. Sebentar ya. Dalam aturan mediasi ini, ketika pihak menyampaikan apa yang disampaikan, tidak diperbolehkan kepada pihak lain untuk menginterupsi apa yang disampaikan. Oke? Saya greget soalnya, ya udah maaf ya, Ya, Pak. nanti saya berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silahkan Bu Safira untuk menjelaskan apa yang ingin dijelaskan lagi. Jadi gini ya Bapak, Ibu, saya menyadari bahwa anak saya Dimas itu tuh anaknya baik banget di rumah. Bahkan dia sendiri tuh udah janji sama saya kalau dia tuh di sekolah nggak bakal ngapa-ngapain Bapak Ibu. Tapi Gitu. gini Bu Safira, ada saksi yang menerangkan bahwa si Dimas ini melakukan pemukulan terhadap Firdaus. Berarti Ibu menyangkal terhadap kesaksian tersebut. Ya Pak, saya yakin banget kalau anak saya tuh nggak ngelakuin hal kayak gitu. Nggak mungkin lah anak sebaik dia di rumah, masa di sekolah kayak gitu. Baik dari mana? Cukup. Apa? Jadi cukup Mas Dimas, cukup Mas Firdaus. Jadi saya telah mendengarkan keterangan dari Bu Angel, kemudian saya telah mendengarkan keterangan dari Bu Safira. Saya mendapatkan kesepahaman awal di sini. Nah, kemudian sesi pertama telah berakhir. Kemudian yang kedua adalah sesi pemecahan masalah. Kesepahaman awal telah tercapai. Jadi kedua belah pihak, Safira dan Bu Angel ini menginginkan untuk masalah ini cepat terselesaikan. Ya betul Pak. Oke. Kemudian agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan dari saksi atas kejadian ini. Dan untuk menjaga kestabilan di sini saya minta kepada Mas Dimas, kemudian Mas Firdaus untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya. Enggak, di sini aja di sini. Mohon taat aturan. Nanti kalau Silakan. saksinya gimana Monggo silakan berdiri. Keluar dulu. Silakan Mbak Ayu selaku saksi diperbolehkan untuk masuk. Mediasi kita sudah tahap ke penyampaian saksi tadi, sudah diberi pemahaman awal terkait kejadian ini. Kemudian untuk memperkuat ini kami menghadirkan Mbak Ayu selaku saksi atas kejadian yang dialami oleh Mas Dimas dan Mas Firdaus. Kepada Mbak Ayu selaku saksi kami persilakan untuk menyampaikan apa yang menjadi kesaksiannya. Iya baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ayu Agita. Saya di sini menjadi saksi atas kejadian yang terjadi oleh Mas Dimas dan Firdaus. Jadi waktu itu saya sedang berada di toilet wanita. Kebetulan itu toilet wanita sama toilet pria berhadapan. Nah, waktu saya melihat keluar toilet itu, saya melihat Firdaus sedang dikerumunin sama teman-teman banyak. Dan di situ saya juga lihat Dimas ada di situ. Terus Dimas itu nyuruh teman-teman yang lain buat keluar. Nah jadi yang di kamar mandi itu tersisa Firdaus sama Dimas aja. Gak lama setelah itu tiba-tiba Dimas mukulin Firdaus. Habis itu Dimas juga keluarin kayak botol kaca gitu dari tasnya, terus dipukulin botol kacanya itu ke Firdaus. Karena saya takut, terus jadinya saya langsung lari dan lapor ke BK gitu Bapak Ibu. Oh, lah, Mbak Ayu kenapa kalau memisahkan Mas Dimas ketika memukul botol itu ke Mas Firdaus? Iya Pak, soalnya waktu itu kan saya sendiri. Terus waktu melihat kejadian itu saya takut Pak, jadi saya langsung lari, terus makanya langsung lapor ke BK gitu. Begitu ya Bu Angel, Bu Safira atas kesaksian dari Bu Ayu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Cukup ya. Benar kan Pak Oke, ya? nanti saya akan beri kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Mbak Ayu, terima kasih atas kesaksian yang diberikan. Kami silakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Firdaus sama Mas Dimas, silakan untuk masuk kembali. Tuh kan Bu, anaknya masih nakal aja, gimana sih? Pak, udah ada buktinya ya Pak, dia jahil anak saya. Tenang. Nanti kita akan menyepakati negosiasi. Gini aja harus mediasi. Memang prosedur kita, memang prosedur dari sekolah kita. Ketika ada dua belah pihak yang bersengketa yang berkelahi harus diselesaikan secara mediasi. Oke. Jadi gini ya, Mas Dimas, Mas Firdaus, Bu Safira dan Bu Angel. Tadi kita telah mencapai kesepahaman awal dan diperkuat dari saksi yang disampaikan oleh Mbak Ayu Agitasari. Nah, jadi duduk perkaranya sudah jelas. Dan kemudian terkait sanksi hukuman yang akan diberikan.
kami persilahkan kepada Bu Angel terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Bu. Ya saya sih hanya ingin Dimas ini dihukum dengan seadil-adilnya aja sih Pak. Kemudian Bu Safira, silakan. Yang jelas saya juga minta hukumannya seadil-adilnya. Meskipun yang dilakukan sama anak saya itu emang nggak bener. Oke, berarti kedua belah pihak sepakat bahwa si Dimas akan diberi sanksi. Nah, kemudian terkait apa sanksi yang akan diberikan? Hukum pancung Pak. Nah, Jangan saya doang ya Pak. ya. Ini juga Nanti saya akan beri masalah. kesempatan. Nah, terkait apa sanksi juga yang ada- akan diberikan kepada Mas Dimas, saya serahkan kepada Bu Safira terlebih dahulu. Apa yang Bu Safira mendapatkan? Mengenai hukuman yang diberikan, saya kembalikan lagi kepada Bapak. Yang penting seadil-adilnya. Dan mengingat bahwa anak saya itu masih anak-anak ya. Sebisa mungkin jangan terlalu berat lah Pak. Ya. Kalau Bu Angel sendiri gimana? Terus terang sebetulnya saya ingin dari pihak Ibu Safira untuk memberikan hukuman yang lebih berat, yaitu mengganti rugi biaya rumah sakit yang udah buat perawatan anak saya loh Bu. Dia masuk rumah sakit karena terluka kepalanya. Kamu sih nakal. Dia juga Tapi ya Pak, karena dengan kondisi keluarga Ibu Safira yang seperti itu, jadi ya saya minta hukuman seadil-adilnya aja buat Dimas ini. Ya. Dua belah telah menyampaikan, kemudian saya menyampaikan alternatif sanksi yang akan diberikan kepada Mas Dimas. Damai Pak, menanya Iya, damai iya. ini. Ya, Pak. Tidak bisa, tadi sudah disepakati akan diberikan sanksi. Kedua belah pihak terlaksana. Ya. Mas Firdaus Jangan gitu dong Bu. jangan gitu. Oke. Salah sendiri anaknya nakal. Ya tahu salah tapi jangan ngejek-ngejek gitu. Ibu dinilainya anaknya. Stop. Alternatif sanksi yang saya akan sampaikan itu Mas Dimas akan diberikan skor selama 1 minggu. Nah, kemudian akan diberikan pengurangan poin kebaikan di sekolah ini. Bagaimana tanggapan Bu Safira? Ya Pak, saya setuju. Bu Ya, Angel? setuju Juga. banget. Kenapa saya doang Pak Oke. yang dikasih Pak? Anda telah diwakili oleh Bu Safira ya. Dia kan juga berkelahi, ngapain saya doang yang dikasih sanksi? Ya terus ngapain kamu bawa botol kaca di tas? Ih. Baik. Itu adalah sanksi yang akan disepakati. Dan ketika diskors, Mas Dimas bukan berarti libur ya, tetapi akan diberikan tugas proyek selama 1 minggu itu. Awasi itu Bu anaknya seperti ibu di rumah. Ya, baik. Saya akan membuat perjanjian terlebih dahulu untuk akan disampaikan kepada wakil kepala bidang kesiswaan, kemudian akan diteruskan kepada kepala sekolah. Sanksinya adalah skor selama 1 minggu, kemudian pengurangan poin kebaikan. Silakan Bu Safira untuk kata. Di sini ya Pak. Ya, silakan. Jadi kesepakatan antara Bu Safira, Bu Angel, Mas Dimas dan Mas Firdaus telah kami tuangkan, telah saya tuangkan dalam perjanjian mediator kali ini. Dan ini sesuai yang saya sampaikan tadi akan kami teruskan kepada wakil kepala mahasiswaan, wakil kepala di bidang kemahasiswaan dan kesiswaan, kemudian yang akan diteruskan kepada kepala sekolah. Sekian dari saya selaku mediator. Terima kasih kepada Bu Safira, Bu Ayu, Bu Angel yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri mediasi pada siang kali ini. Sekian dari saya. Kedua belah pihak bisa saling salam terlebih dahulu. Silakan. Bu maafin ya Bu anak saya. Deh maafin ya. Kamu Pasti, minta Mas. maaf. Minta maaf. Gak boleh gitu. Ini sama tantenya. Salaman kamu. Sama yang benar. Anaknya dididik lagi ya tiketnya. Cukup. Kita sudah mencapai kesepakatan damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, Kenapa nggak terima? Udah ya kamu diam dulu. Kamu kan juga nakal. Iya udah. Bukan Bu, anaknya masih nakal aja, gimana sih? Pak, udah ada bukti.